Ya, memang mengapa kemudian sekarang ini semakin banyak ya orang yang terjerat dengan judi online. Kemudian juga bagaimana sih strategi pembuat aplikasi sehingga bisa menjaring korban ini untuk terjerumus di judi online. Kita akan bahas lengkapnya dan sudah bergabung bersama kami ada pakar IT Alphonse Tanujaya yang akan berbincang-bincang pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas Alphonse. Sebetulnya kalau kita lihat ya judi online sekarang kayaknya nggak jauh beda dengan kasus afiliator kemarin ya, robot trading yang kemudian mempromosikan kegiatan tersebut menggunakan selebgram atau influencer. Nah sekarang ada lagi ini yang marak judi online. Sebetulnya strategi aplikator ini yang membuat aplikasi di luar negeri, bagaimana sih dia kemudian bisa melakukan penetrasi ke dunia digital Indonesia melalui selebgram ini? Pagi Aldi, pagi Nabila. Ya. Jadi sebenarnya ini merupakan perkembangan dari tindakan Kominfo ya. Jadi Kominfo kan melakukan pemblokiran atas situs judi online. Lalu kalau misalnya pakai domain.com atau domain itu tinggal diblokir, tadinya mereka buat lagi, tinggal ganti nama. Tapi Kominfo blokir lagi. Nah, lalu mereka melakukan strategi yang kelihatannya cukup jitu, di mana mereka menyusup ke situs-situs pemerintahan dan ke situs pendidikan. Sehingga kan nggak bisa diblokir. Kalau situs pemerintahnya diblokir, mereka akan kok situs pemerintahnya diblokir kan. Nah, cuman sebenarnya Kominfo perlu melakukan hal yang lebih jauh lagi. Jadi mereka perlu berkoordinasi. Sebenarnya masalah utama di sini adalah koordinasi antar instansi dan departemen. Jadi kalau kita lihat tadi terpecah-pecah, tidak ada koordinasi. Kepolisian menangkap ada selebgram yang melakukan aksi ini, lalu tetapi penyebaran informasinya tetap dilakukan di internet gitu loh. Lalu koordinasi seperti apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah ada satu satgas yang khusus memberantas judi online, di mana membernya adalah semua bagian kementerian terkait. Misalnya ada Kominfo, ada OJK, ada perbankan, ada kepolisian, ada Kemensos. Nah, jadi semua ini harus berkoordinasi di dalam satu satgas gitu loh. Nah, kalau tidak dijalankan seperti ini tidak akan efektif. Kepolisian tangkap aja aktornya, tapi tetap aja promosi, atau Kominfo melakukan blokir aja, tetapi tidak dirunut. Di mana uangnya, follow the money dong. Nah, libatkan OJK, libatkan PPATK. Lalu daftar judi online ini ke nomor berapa? Nah, tinggal dilihat nomornya, dilacak oleh kepolisian, diambil orangnya, lalu ditelusuri sampai ke bandarnya. Rasanya kalau dilakukan seperti itu akan sangat efektif. Tapi sekarang dilakukan secara terpotong-potongnya sulit. Dan faktor lain juga Kemensos itu kedewasaan finansial masyarakat Indonesia memang cukup rendah, sehingga mereka sangat mudah dikelabui dengan mimpi-mimpi indah bahwa kamu kalau jackpot ini bisa dapat uang banyak, yang ada kan duitnya malah hilang. Ya, Mas Alphonse tadi juga mengatakan bahwa setelah diblokir begitu, kemudian situs-situs judi online ini nebeng atau istilahnya apa ya, ikut di dalam situs-situs pemerintah yang memang tidak bisa diblokir. Nah, apakah ini sebetulnya sudah diketahui dan seperti apa sih penanganannya yang seharusnya begitu? Jadi pembuat situs judi online ini juga pintar. Mereka belajar, kalau misalnya aku bikin domain, Kominfo bisa blokir. Tapi aku menelusup ke situs yang sudah ada, situs pemerintah, situs pendidikan, situs ini, mereka nggak bisa blokir. Nah, sebenarnya ini merupakan tanggung jawab pemilik situs juga. Bagaimana situsnya bisa disusupi iklan. Jadi mereka perlu membenahi situsnya. Dan sebenarnya ini tidak terlalu menjadi masalah yang terlalu besar. Itu harusnya hanya bisa ditangani secepatnya ya. Ya, karena kita juga tahu banyak sekali pakar-pakar yang ada di Kominfo. Betul, jadi sifatnya hanya iklan, misalnya menelusup ke salah satu kementerian atau ke pendidikan, itu cuma satu lembar situs, tapi itu mengarah ke server yang sebenarnya. Nah, jadi kalau Kominfo melacak, ini ngarah ke server yang mana, yang diblokir servernya gitu loh. Jadi ya memang nggak perlu diblokir situs pemerintah, diincar servernya. Dia itu cuma iklan tampilan, lalu ikuti saja kemana servernya. Nah, servernya IP-nya server diblokir, mereka servernya nggak bisa pindah-pindah, IP-nya juga mereka untuk pindah
cukup sulit. Tapi Jadi kayaknya persebaran promosi judi online ini marak sekali loh Mas Alfons. Kayaknya semua orang hampir semua orang di Indonesia menggunakan gadget ataupun smartphone pasti mendapatkan iklan judi online. Baik itu melalui media sosial yang ia akses ataupun streaming video, itu tuh pasti akan disisipi layanan-layanan gratis itu disisipi ada iklan-iklan judi online begitu, termasuk di game online. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa mengatasi adanya promosi-promosi judi online yang itu yang masuk nih ke aplikasi-aplikasi ataupun media platform yang sifatnya gratis bisa diakses siapapun gitu. Ya, saya setuju. Jadi kita membatasi iklan itu tidak mudah. Walaupun bisa tapi tidak mudah, tetapi kita memblokir server judi online itu cukup mudah. Jadi servernya nggak jauh-jauh, server pemainnya cuma beberapa kok, servernya ada hitungan belasan dan kalau memang mau diblokir bisa teridentifikasi. Tapi kalau memang mau memblokir iklannya, memang pengelola platform yang kita tegur, tetapi dari struktur dari metode pengiklanan ini memang sangat agak menyulitkan jika kita ingin memblokir di iklannya. Tapi saya pikir lebih efektif yang diincar adalah server judi online-nya. Itu nggak banyak, itu belasan. Dan kalau dilacak, diblokir, mereka pindah, tinggal diikuti saja. Saya pikir tidak sulit. Jadi jangan membuat seperti kamu mencari jarum di tumpukan jerami. Kamu lakukan usaha memblokir iklan judi online, itu sangat sulit untuk dilakukan. Kalau saya dalam posisi Kominfo, saya akan melacak servernya di mana yang itu yang saya blokir. Lalu di luar itu memang saya menindak juga. Ada platform-platform yang melakukan iklan judi online ini memang perlu ditegur gitu. Baik Mas Alfons, sebaiknya seperti apa ya untuk Kominfo sendiri begitu untuk cyber security-nya ini ditingkatkan, karena kan kita tahu mungkin bukan hanya judi online saja, yang lain-lainnya ini juga seperti peretasan, kemudian dokumen-dokumen pribadi. Nah ya, ini silakan, Mas seperti Alfons. apa? Silakan Mas Alfons. Singkat saja Mas. Ya, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah koordinasi. Jadi yang paling utama sekarang adalah koordinasi antar bagian. Jadi tidak mungkin Kominfo bisa melakukan sendiri, tetapi Kominfo perlu melakukan koordinasi dengan badan terkait. Kalau judi online seperti tadi, kita dengan PPATK, dengan kepolisian, dengan Kemensos, dengan OJK. Baik, artinya ada satgas khusus ya tadi seperti Mas Alfons bicarakan. Terima kasih Mas Alfons Tanujaya, mohon maaf waktu kami terbatas. Terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kami. Selamat pagi Mas Salam Alfons, sehat sehat selalu. Terima kasih semuanya.